Saat sedang berburu di hutan, seorang anak laki-laki tiba-tiba berhadapan dengan seekor singa jantan. Ia langsung berusaha melindungi adiknya di belakangnya. Sadar satu tembakan takkan cukup, ia justru meletakkan senjata demi menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. Tatapan buah singa itu pun perlahan-lahan mulai melunak. Namun mendadak, ayahnya melepaskan tembakan yang justru menjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal. Singa menerjang anak itu, taringnya menembus tubuh sang ayah. Meski menembak dan berteriak, ayah tak bisa menghentikan singa membawa putranya. Ia tahu anaknya sulit selamat, namun takdir berputar. Darah singa merembes ke luka ayah, membuka pintu misterius saat gen mereka bereaksi. Raja singa merasakan perubahan ini, lalu melepaskan mangsanya dan pergi. Anak itu selamat, tapi sang ayah tak senang. Sebagai legenda mafia, ia tak terima sikap pengecut putranya. Ia ingin anaknya berhati serigala dan paham hukum alam, yang lemah di mangsa yang kuat. Ayah ingin putra meneruskan bisnisnya. Didikan keras ini menyiksa batin sang anak. Menghadapi ayah yang kejam, ia tak berani melawan. Namun saat melihat sepatu Nike di tubuh singa awetan, amarahnya tak terbendung lagi. Anak itu mengurung diri dan bersumpah takkan jadi monster seperti ayahnya. Ibunya baru saja bunuh diri akibat KDRT. Amarah dan kecewa membuatnya memutuskan kabur. Ia mengeluarkan kartu misterius miliknya. Saat memanjat ke atap, gentengnya retak. Ia kira akan jatuh keras, tapi justru mendarat ringan. Ia tak percaya, namun sekarang bukan saatnya berpikir. Tak lama ia tiba di padang rumput timur jauh Rusia, kampung halamannya. Tiba-tiba terdengar derap kaki berat. Ia menoleh, ketakutan luar biasa. Dari jauh, kawanan besar bison berlari ke arahnya. Kekuatan liar mereka seolah akan meratakan segalanya. Tanpa tempat lari, ia hanya bisa meringkuk ketakutan, bersiap diinjak. Namun tak disangka. Kawanan bison itu melewatinya begitu saja. Di depannya berdiri bison hitam, sang pemimpin kawanan. Setelah semua lewat, sang raja menatap Kraven lalu pergi. Kraven sadar ia bisa bicara dengan hewan dan fisiknya melampaui manusia. Lemparan lembing ringannya mampu menembus pohon jauh dengan kuat. Ia merasa kekuatannya terus meningkat. Kecepatan dan inderanya meningkat pesat. Sekali melangkah, ia mampu melompati tebing tinggi. Tiba-tiba terdengar tembakan. Ia memanjat pohon, melihat ke kejauhan dan menemukan pemburu liar membantai bison. Amarahnya memuncak. Ia bergegas ke sana namun terlambat. Tanah penuh bangkai bison tanpa tanduk. Belum sempat bertindak, sepasang ayah dan anak datang mengancamnya dengan senjata. Kraven tak lagi bisa menahan amarah. Seketika ia menghabisi si pria tua, lalu menjatuhkan pria muda itu dengan brutal. Keduanya tewas di tempat. Kraven pun bertekad melawan pemburu liar dengan caranya sendiri. 20 tahun berlalu, berkat keahliannya, nama Kraven tersohor di dunia bawah tanah. Siapapun di daftarnya pasti tewas. Kini, ia sengaja masuk ke penjara penjahat demi memburu target penting saat jam keluar tahanan besok. Dua napi ingin menghajar Kraven, si pendatang baru, tapi mereka tak tahu sedang melawan orang yang salah. Kraven melumpuhkan keduanya dengan cepat hingga pingsan. Sipir segera membawanya ke hadapan bos besar penjara, bukan ke sel. Kraven tidak terkejut karena pria itu adalah target utamanya. Namun, si bos tak sadar bahaya hingga ia mendengar nama Kraven. Ya, silakan tanyakan padanya. Kraven tanpa ampun menghabisi mereka. Serangannya cepat dan mematikan. Saat sipir datang mengecek, Kraven langsung melemparnya keluar. Lalu ia segera memanjat dinding. Kraven merobek jalur pelarian dengan brutal. Alarm berbunyi nyaring, namun kecepatannya membuat semua senjata menjadi tak berguna. Dalam semenit ia berhasil bebas, tapi badai salju besar segera membutakannya. Kraven kehilangan arah, hingga ia merasakan aura membunuh yang kuat dari seekor serigala kutub. Dengan telepati